Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayu Wardani, NIM 210208, Prodi Kepelatihan Fisik Olahraga kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan artikel sedikitnya tentang pentingnya peran tim medis untuk mengobati pemain yang cedera dalam permainan sepak bola. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalamnya ada fenomena. Fenomena menjelaskan olahraga gerakan fisik melibatkan gerakan tubuh secara berulang dengan struktur dan terencana yang berfungsi untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani, berguna untuk mengembangkan potensi diri seseorang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia terdiri dari 3 jalur, yakni pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Di sekolah, pendidikan formal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan non-formal yang dilakukan siswa pada saat di sekolah yang waktu pelaksanaannya di luar jam pelajaran. Dari kegiatan tersebut, maka diharapkan siswa memberikan peningkatan keterampilan yang dikemas dalam bentuk aktivitas olahraga. Saat ini, Indonesia telah digencarkan oleh salah satu cabang olahraga, yaitu sepak bola. Sepak bola ialah cabang olahraga yang sangat populer dan saat ini banyak digemari masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, sehingga olahraga tersebut paling banyak diminati siswa ketika kegiatan ekstrakurikuler sepak bola di sekolah dilaksanakan. Fenomena yaitu ada teori relevan, yang mana teori relevan ini menjelaskan bahwa menurut Laksana 2012 halaman 7, sepak bola ialah cabang olahraga pada permainan bola yang dimainkan oleh 2 tim. Pada masing-masing tim terdiri dari 11 orang pemain. Sepak bola dimainkan di lapangan. Sepak bola dikategorikan sebagai olahraga yang memerlukan fisik dan tenaga yang kuat, dikarenakan bahwa pemain harus terus berlari dan bergerak untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan, yakni dengan menendang bola menggunakan kaki. Menurut Setia 2013, cedera yang dialami oleh pemain sepak bola sangat sering terjadi ketika latihan ataupun pertandingan, baik sengaja ataupun tidak disengaja, yang disebabkan oleh beberapa kondisi, yakni kesalahan pada teknis, aktivitas fisik yang berlebih atau melebihi beban latihan, akibat benturan dan tekanan fisik pemain. Salah satu penyebabnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan akibat gerakan latihan yang salah. Menurut WHO 2013 menunjukkan bahwa resiko pemain bola yang mengalami cedera akibat dari olahraga permainan sepak bola, yakni terdapat 235 kasus cedera dari keseluruhan total, yaitu 1000 permainan. Maka resiko cedera yang paling rentan terjadi yaitu pada tubuh bagian kaki sebesar 77%, sedangkan cedera bagian lutut sebanyak 21%, dan cedera pada pergelangan kaki sebesar 18%. Dapat disimpulkan bahwa persentase cedera keseluruhan yang paling sering terjadi yakni pada anggota tubuh badan bawah sebesar 47,18%, terutama pada bagian lutut sebesar 36%. Yang ketiga yaitu ada konfirmasi fenomena dengan teori, di mana ini menjelaskan tentang teori di atas sangat relevan dengan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya. Peran tenaga medis selain mengobati cedera pada pemain sepak bola, yaitu berperan penting dalam penyembuhan trauma. Risiko terjadinya cedera pada pemain sepak bola diakibatkan karena faktor ekstrinsik atau pengaruh dari luar, yakni berupa tabrakan, pukulan, benturan, kondisi lapangan yang kurang layak seperti dalam penggunaan rumput dengan berbahan sintetis, yakni menggunakan bahan yang kasar, dan alat yang digunakan dalam permainan sepak bola kurang memenuhi standar, yakni kondisi sepatu yang rusak sehingga kurang layak untuk digunakan dan tidak memakai deker. Arniansa, cedera yang sering terjadi pada pemain sepak bola ada 2, yaitu cedera ringan dan cedera berat. Cedera berat meliputi sindrom pemakaian berlebih dan trauma akut. Trauma akut merupakan cedera yang tergolong berat yang sering terjadi dadakan, yakni seperti patah tulang, terkilir, dan robeknya ligamen. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan yaitu harus dengan profesional,
Sedangkan sindrom pemakaian berlebihan merupakan kekuatan yang berlebihan yang berlangsung secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membicarakan informasi tentang seberapa pentingnya peran tim medis untuk mengobati pemain dalam permainan sepak bola. Setelah dilakukan penelitian, ternyata peran tim medis sangat berpengaruh dalam permainan sepak bola. Inti dari rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang ke-1, seberapa penting peran tim medis dalam mengobati pemain sepak bola yang cedera. 2, pertolongan pertama apa yang dilakukan tim medis jika pemain sepak bola mengalami cedera. 3, peralatan apa saja yang dibawa dan digunakan oleh tim medis dalam menangani pemain sepak bola yang cedera. 4, bagaimana kesiapan tim medis dalam mengobati cedera pada pemain sepak bola. Kelima, apa saja yang dilakukan tim medis dalam proses menangani pemain sepak bola. Selanjutnya, yang keenam ada urgensi. Dalam urgensi menjelaskan bahwa tim medis harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu agar atlet dalam keadaan fit dan bugar untuk menghadapi setiap pertandingan. Peran tim medis begitu penting dalam olahraga, maka dari sinilah peran tim medis sangat dibutuhkan dalam olahraga untuk menangani atlet yang sedang cedera. Selain menangani, tim medis juga mendampingi atlet yang sedang cedera sampai keadaan pulih 100%. Secara umum, ada 4 jenis cedera yang kerap dialami para atlet dalam permainan sepak bola, yaitu yang pertama, cedera ringan luka. Menurut Hartono Satmoko 1993 pada halaman 187, luka adalah sebagai suatu ketidaksinambungan dari kulit dan jaringan di bawahnya yang mengakibatkan pendarahan yang kemudian dapat mengalami infeksi. Sedangkan Taylor 1997, luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit yang kerusakan kontinuitas, mukosa, membran, dan tulang atau organ tubuh lain. Yang kedua yaitu ada cedera lecet atau abrasi. Lecet adalah kerusakan jangkal lapisan dermal atau kulit yang dikenal dengan nama epidermis, yang gejalanya adalah terdapat sedikit pendarahan. Pada umumnya, lecet tidak meninggalkan parut setelah pulih, tetapi bila lukanya agak dalam dapat menyebabkan parut. Cedera lecet terjadi akibat hasil dari gesekan kulit dengan permukaan kasar. Yang ketiga ada cedera sedang dan cedera strains. Strains adalah jenis cedera yang terjadi akibat otot tertarik pada arah yang salah, kontraksi otot yang berlebihan, atau ketika terjadi kontraksi otot belum siap. Strains adalah kasus cedera yang terjadi pada otot dan tendon atau muscle tendon unit yang berupa putusnya beberapa serabut tendon, serabut otot, atau putus kedua-duanya. Yang keempat ada cedera berat dislokasi. Dislokasi adalah hasil dari luka pada ligamen di sekitar sendi. Dalam dislokasi, tulang dipindahkan dari posisi normal yang mengakibatkan cacat jelas, rasa sakit, dan penurunan mobilitas. Ketika dislokasi terjadi, dokter akan mengevaluasi cedera untuk memastikan tidak ada patah tulang. Setelah itu, ada metode penelitian yang di dalamnya terdapat pada identitas, yang mana identitas ini menjelaskan tentang penelitian menggunakan metode survei menurut Najir 2003 halaman 56. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Metode survei membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah yang mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Setelah identitas, yang kedua ada desain. Metode menggunakan pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik melalui analisis statistik dari sampel menggunakan instrumen yang telah ditetapkan Creswell 2012. Desain penelitiannya yaitu dengan menggunakan desain survei. Dilakukan untuk memperoleh mendeskripsikan sikap, perilaku, dan karakteristik dari populasi yang diperoleh melalui sampel dalam populasi Creswell 2012 halaman 21. Jenis survei yang digunakan adalah
cross-sectional survey design, yaitu desain penelitian yang mengumpulkan data pada suatu waktu kepada sampel Creswell 2012 halaman 337. Setelah itu, yang ketiga ada instrumen. Instrumen ini menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam metode penelitian. Ini aplikasi Google Form. Google Form adalah salah satu platform yang menyediakan layanan pembuatan formulir online. Aplikasi mempermudah peneliti untuk membuat dan menyebarkan kuesioner kepada partisipan serta memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang sudah diperoleh dari partisipan. Selanjutnya ada prosedur. Pada data penelitian akan disediakan beberapa pertanyaan berupa kuesioner melalui aplikasi tersebut mengenai peran tim medis dalam mengobati cedera pada permainan sepak bola. Pertanyaan tersebut akan disebar kepada para partisipan. Dengan begitu, penelitian akan memberikan informasi mengenai seberapa besar peran tim medis dalam mengobati cedera pada pemain sepak bola tersebut. Selanjutnya yaitu ada partisipan. Dalam penelitian ini akan melibatkan beberapa atlet sepak bola yang sudah pernah merasakan diobati oleh tim medis, sehingga sudah mengetahui peran tim medis dalam mengobati cedera pada pemain sepak bola. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Setelah melakukan survei dengan cara membuat kuesioner untuk mendapatkan jawaban pertanyaan di atas, didapatkan hasil sebagai berikut. Bahwa peran tim medis dalam menangani cedera pada pemain sepak bola itu sangat penting, di mana tim medis ini berpengaruh untuk membantu pemain apabila cedera. Dengan pertolongan pertama yang dilakukan yaitu antara lain menyiapkan kirbat es untuk meredakan nyeri pada bagian yang terkena cedera. Sebelum melakukan pertolongan pertama, tim medis juga harus menyiapkan peralatan diantaranya seperti cairan spray etil klorida, kinesiotape, plester, perban, dan kirbat es. Di atas adalah kesimpulan mengenai seberapa penting dan kesiapan tim medis dalam menangani pemain sepak bola yang cedera. Selanjutnya ada kesimpulan. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tim medis berperan sangat penting dalam memberikan pertolongan pertama untuk penanganan cedera serta komplikasi yang terjadi pada pemain dan pelatih. Tim medis juga berperan untuk meminimalisir cedera pada pemain. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran tim medis sangat berperan penting dalam suatu pertandingan. Sekian penjelasan artikel dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.